Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan UAS desain interaksi kami, yaitu berupa laporan website Mobile Plus dari kelompok 2 atau manusia purba. Pada kelompok 2 terdiri dari saya yaitu Kelvin Dwi Putra, dan anggota saya yaitu Yudi Setiawan, Gabriel Tari Omar, Christian Stefanus, dan Violin. Pada daftar isi, kita mempunyai bab 1 yaitu pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, dan metodologi. Pada pembahasan terdiri dari 9 pembahasan yang akan dibahas nantinya, dan bab 3 yaitu kesimpulan, terdiri kesimpulannya, rekomendasi, dan penutup. Latar belakang masalah dalam era digital, website penting bagi sebagai media untuk menyampaikan informasi, layanan, dan produk kepada konsumen. Aksesibilitas online mempengaruhi visibilitas dan kredibilitas perusahaan, organisasi maupun individu. Pembuatan website yang fungsional dan efektif menjadi kebutuhan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing. Dengan mempertimbangkan desain antarmuka atau UI, kemudian pengalaman pengguna UX, pemrograman, serta platform dan teknologi yang sesuai. Rumusan masalah. Masalah yang akan dibahas adalah yang pertama, bagaimana merancang alur navigasi yang efektif pada aplikasi web e-commerce. Kedua, elemen dan fitur antarmuka apa yang perlu disederhanakan untuk memudahkan transaksi dan akses informasi akun. Ketiga, apa dampak desain responsif terhadap pengalaman pengguna di berbagai perangkat. Keempat, bagaimana mengintegrasikan elemen keamanan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Ruang lingkup. Analisis navigasi halaman, yaitu memahami alur antar halaman, yaitu home, katalog, produk, keranjang, dan profil akun untuk efisiensi navigasi. Yang kedua, desain UI UX, yaitu meningkatkan kenyamanan dalam berbelanja, mengakses produk, dan melakukan transaksi. Ketiga, fitur akun dan login pengguna, yaitu menyusun fitur akun seperti login, pembuatan akun, dan profil untuk kemudahan pengguna. Yang keempat, optimasi pembayaran dan checkout, memastikan proses checkout cepat dan minim hambatan. Yang keempat, tujuan. 134 tujuan. Laporan ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya website sebagai platform untuk perusahaan dan UMKM di era digital, serta bagaimana aksesibilitas online mempengaruhi visibilitas dan kredibilitas bisnis. Selanjutnya adalah metodologi. Pada metodologi Waterfall berfungsi sebagai pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan berurutan. Setiap metode harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang pertama, ada requirement analysis. Requirement analysis mencakupi analisis kebutuhan platform, pemilihan teknologi, identifikasi tools and library, dan penentuan bahasa pemrograman. Yang kedua ada desain dan sketch. Desain dan sketch ini mencakupi pembuatan wireframe, desain antarmuka, pemilihan warna dan komponen. Yang ketiga ada development. Development ini mencakupi dari pembangunan fitur, implementasi desain, dan integrasi komponen. Selanjutnya, yang keempat ada implementation. Implementation juga mencakupi kode program, penerapan kode program, implementasi desain, dan penggunaan tools dan library. Yang terakhir adalah testing. Testing ini mencakupi pengujian interaksi, evaluasi pengalaman pengguna, dan perbaikan bug dan masalah. Selanjutnya, ada struktur navigasi. Website ini memiliki struktur hierarkis dengan halaman utama atau home,
sebagai pusat navigasi yang menghubungkan pengguna ke berbagai fitur utama, yaitu ada home untuk akses ke katalog, keranjang, login, dan profil perusahaan. Selanjutnya ada katalog, adalah sebuah daftar produk yang dilihat dan dipilih untuk detail lebih lanjut. Seterusnya ada your cart, meninjau produk yang dipilih sebelum di check out. Terus ada login, yaitu akses akun pengguna atau pembuatan akun baru. Setelah itu ada my account untuk mengakses informasi akun dan riwayat pesanan setelah login. Dan yang terakhir ada profile company, menyediakan informasi tentang perusahaan. Untuk sketch web, ini ada yang pertama homepage, yang kedua ada catalog page, ada product details page, your cart page, checkout page, profile page, login page, my account page, order details page, dan create account page. Untuk bagian user flow, yang pertama ada dari alur utama dari homepage. Dari homepage, pengguna dapat mengklik profile untuk ke About Us page, lalu mengklik cart logo untuk melihat your cart, mengklik katalog atau banner, products, brand, dan melakukan search produk untuk ke katalog page. Yang kedua, ke alur katalog dan pembelian. Di katalog page, pengguna dapat select produk untuk ke product details page. Dari product details page bisa add to cart, buy produk langsung. Lalu kita lanjut ke alur registrasi dan login. Saat mencoba checkout, sistem akan mengecek apakah sudah registered. Jika no, diarahkan ke login page. Bisa create account page atau login jika sudah punya akun. Jika yes, langsung ke checkout page. Yang ketiga, alur setelah login adalah setelah login berhasil, masuk ke my account page. Bisa cek order untuk melihat order details page. Bisa log out untuk kembali ke login page. Yang keempat ada alur checkout. Di checkout page ada enter payment. Setelah pembayaran berhasil, muncul konfirmasi product has been purchased. Visibility adalah prinsip dasar bahwa semakin terlihat sebuah elemen, semakin besar kemungkinan pengguna akan mengetahui dan cara menggunakannya. Prinsip visibility digunakan pada page product details. Mapping adalah tentang memiliki hubungan yang jelas antara kontrol dan efek. User ingin pemetaan ini terasa senatural mungkin. Implementasi mapping pada website ini terdapat pada page katalog, pada slider price, range-nya, dan button kuantitas pada page your cart dan product details. Pada slider, untuk menambahkan nilai, maka akan slide ke kanan, sedangkan untuk menurunkan nilai dengan slide ke kiri menggunakan kursor. Sama seperti slider, pada button quantity tombol tambah berada pada kanan, sedangkan tombol minus berada pada kiri. Feedback adalah prinsip untuk memperjelas kepada pengguna tindakan apa yang telah diambil dan apa yang telah dicapai. Banyak bentuk feedback yang ada dalam desain interaksi, termasuk visual, sentuhan audio, dan banyak lagi. Penerapan feedback pada website berupa sebuah pop-up seperti jika sudah meng-add produk ke to cart atau belum mengisi opsi varian atau color pada produk detail, dan juga pada saat logout dan login terdapat sebuah pop-out dan lain-lain. Affordance mengacu pada atribut dari suatu objek yang memungkinkan orang untuk mengetahui cara menggunakan. Pada dasarnya, memberitahu berarti memberi petunjuk. Konsep desain. Konsep desain yang digunakan pada aplikasi Mobile Plus mencakup elemen-elemen desain seperti warna, tipografi, ikon, logo, dan nama aplikasi. Yang pertama, warna. Warna yang kita pick adalah biru tua untuk profesionalisme, putih untuk keterbacaan, hitam memberikan kesan elegan dan kontras. Abu-abu digunakan untuk teks sekunder dan elemen pendukung. B. Tipografi. Tipografi yang digunakan dalam aplikasi mobile adalah font Inter. Kami memilih font Inter untuk
situs Mobile Plus karena keterbacaannya yang optimal di berbagai ukuran layar. Desainnya yang modern dan bersih serta fleksibilitasnya dalam mendukung berbagai elemen antarmuka. C. Icon atau tombol. Ada ikon pencarian untuk mencari produk terletak di bagian atas aplikasi. Ikon akun, arahkan ke halaman profil atau login dan logout. Ikon keranjang belanja, akses halaman keranjang untuk meninjau produk yang dipilih. Ikon navigasi merupakan ikon navigasi untuk mengakses home, katalog, dan profile. Ada juga tombol sign in atau logout, yaitu untuk masuk atau keluar akun. Ada tombol buy now atau add to cart, berfungsi untuk membeli atau menambah produk ke keranjang. Dan ada tombol checkout untuk melanjutkan transaksi. Tombol register digunakan untuk membuat akun baru. Tombol filter terdapat pada katalog page, digunakan untuk memfilter produk berdasarkan brand, harga, dan newest product. Ada D, ada logo. Logo Mobile Plus menggunakan inisial MP dalam bentuk monogram dengan latar biru tua, menciptakan kesan elegan dan profesional. Warna putih pada huruf memberikan kontras yang mencolok namun tetap elegan, mempresentasikan stabilitas dan kepercayaan. E. Nama aplikasi. Mobile Plus dipilih untuk mencerminkan platform e-commerce yang menawarkan berbagai produk mobile, handphone, dan pengalaman berbelanja lebih. Sesuai dengan kata plus, nama ini singkat, mudah diingat, dan sesuai dengan tujuan aplikasi. 2.6 Daftar demografi partisipan. Usability testing ini melibatkan 10 partisipan yang dipilih dari mahasiswa universitas. Berikut ada rincian data demografi partisipan. Yang pertama jenis kelamin, jadi mayoritas partisipan adalah pria 70%, sedangkan perempuannya 30%. Lalu usia, sebagian besar 80% berada dalam rentang 18-24, sedangkan 10% berada di bawah usia 18 tahun dan sisanya tuh 25-34 tahun. 3. Pengalaman berbelanja online. Sebanyak 60% partisipan melaporkan bahwa mereka cukup sering berbelanja online, sementara 40% lainnya mengatakan mereka sangat sering. 4. Familiaritas dengan teknologi. Sebagian besar partisipan, 80%, merasa sangat familiar dengan fitur teknologi seperti filter dan sorting, sementara 20% lainnya merasa cukup familiar. 5. Perangkat yang digunakan. Sebanyak 90% partisipan menggunakan laptop atau PC selama pengujian, sedangkan sisanya menggunakan smartphone. 2.7 Daftar tes yang akan dikerjakan. Usability testing dilakukan dengan 5 tugas utama yang merepresentasikan skenario pengguna aplikasi e-commerce. Berikut adalah daftar tugas yang diberikan kepada partisipan. Tugas pertama yaitu daftar akun baru atau login menggunakan email yang sudah ada. Tujuannya itu mengevaluasi kemudahan dan kejelasan proses registrasi dan login, termasuk pesan konfirmasi error. Tugas 2, cari smartphone merek Samsung dengan harga di bawah 5 juta. Tujuan, menguji kemampuan partisipan menggunakan fitur pencarian dan filter harga. Tugas 3, gunakan filter untuk mencari smartphone dengan brand iPhone dan urutkan berdasarkan harga terendah. Tujuannya mengukur keefektifan fitur sorting dan filter dalam memberikan hasil sesuai harapan. Tugas 4, tambahkan smartphone ke keranjang dan lanjutkan hingga ke halaman pembayaran. Tujuannya mengevaluasi feedback visual saat produk ditambahkan ke keranjang dan kemudahan proses checkout. Tugas 5, temukan cara untuk melacak pesanan setelah pembayaran. Tujuan, menguji visibility dan kejelasan informasi pelacakan pesanan di aplikasi. 2.8 Screenshot situs. Jadi untuk segmen ini kita langsung saja mendemokan aplikasinya sambil menunjukkan semua page yang berada di situs kita dan juga jelaskan user flow-nya dan penggunaannya. Jadi di sini adalah merupakan homepage atau index. Di sini terdapat sebuah banner bisa digerakkan. Lalu kita scroll ke bawah, sini merupakan adalah feature product yang menampilkan feature product situs kami. Ya. Dan kita browse ke bawah lagi terdapat sebuah brand. Nah, kembali ke atas lagi. Jadi di situs kita itu memiliki navbar yang memiliki logo, tombol home catalog profile, search bar, add to cart, dan login. Ya, pertama kita ini akan mencoba untuk login. Coba kita membuat akun dulu. Sini kita tulis saya, username dan password. Jadi di page kita tekan disuruh mengisi email, username dan password, dan terdapat sebuah toggle untuk melihat password.
juga terdapat sebuah konfirmasi apakah sudah akun. Jadi kalau sudah maka sign in. Sini kita langsung aja create account. Terdapat sebuah pop-up create successful. Nah, sini kita login. Saya juga terdapat sebuah pemberitahuan kalau jika tidak punya akun register. Yang kita sudah tes barusan. Sini kita login. Dapat pop-upnya. Nah, pada sudah login kita akan masuk ke my account page. Di my account page ini akan menunjukkan pesanan-pesanan kita yang sudah di order. Di my account page ini nanti ada logo juga. Jadi kembali ke homepage. Jadi di homepage ini ada feature product, kita bisa klik sini akan langsung ke product detail page-nya. Kembali lagi kalau di view all akan masuk ke catalog page-nya. Lalu kalau di brand kita scroll, kita langsung pick sini Infinix, maka dia akan menampilkan ke catalog page yang smartphone Infinix saja. Kita kembali lagi ke katalog. Jadi di katalog sinilah kita berikan katalog smartphone-nya. Dan di katalog page terdapat sebuah toggle untuk ke filter bar. Dan di sini kita terdapat sebuah title-nya. Di sini aku belum tahu kalau ini ada filter bar. Di sini kita bisa menggunakan price range, ada brand, sini ada, dan price, dan newest. Filter. Nah, kita akan ke product detail page, itu mengklik salah satunya. Nah, jadi di product detail terdapat sebuah gambar, title, harga, opsi color, dan varian, dan spesifikasi. Nah, sini kita akan memperagain untuk mencoba transaksi. Nah, jika tidak ngepick, maka sebuah pop-up. Nah, coba kita ngepick sini varian, terus 2 add to cart. Nah, berhasil, terdapat pop-up. Nah, coba kita langsung aja bayar sini, buy now. Sini kita mesti kontak, jadi sini akan ke checkout page. 3 dan address, dan totalnya ada $200, 2 langsung pay now. Maka akan muncul ke my account page pesanan kita. Nah, untuk melihat detail order kita bisa klik sini dan muncul check your order. Nah, sini pesanan kita dengan colornya, dengan variannya, harga, shipping address, dan phone number. Kita kembali lagi. Lalu untuk page terakhir, di sini your card-nya kita bisa menghapus. Lalu sini profile kita. Untuk footer di sini ini. Semua page ada footer. 2.9 variabel usabilitas, hasil tes dan perbaikan. Variabel usabilitas yang kita gunakan adalah pertama visibility, yaitu sejauh mana elemen penting, filter, tombol navigasi, dan sebagainya terlihat dan mudah ditemukan. Kedua, mapping, kesesuaian antar kontrol, tombol atau fitur, dan efek yang diharapkan. 3. Feedback, apakah sistem memberi pesan yang jelas, konfirmasi atau error setelah tindakan yang dilakukan. 4. Affordance, apakah elemen desain menunjukkan bahwa mereka dapat digunakan, misalnya tombol terlihat dapat diklik, dan lain-lain. Jadi, berdasarkan hasil kuesioner tes kita mendapatkan yaitu tugas pertama, login berjalan lancar, 40% sangat terpenuhi, 50% terpenuhi, 10% cukup terpenuhi. Lalu untuk tugas kedua, pertanyaan kedua, pesan konfirmasi atau error membantu, 50% sangat terpenuhi, 50% terpenuhi, dan lainnya kosong. Tugas 2, pertanyaan pertama itu filter mudah digunakan, sangat terpenuhi 0, terpenuhi 60%, dan cukup terpenuhi 40%. Pertanyaan kedua dari tugas 2, filter sesuai ekspektasi, sangat terpenuhi 10%, terpenuhi 10%, cukup terpenuhi 70%, tidak terpenuhi 10%. Tugas ketiga, pertanyaan pertama, sorting filter mudah digunakan, sangat terpenuhi 10%, terpenuhi 20%, cukup terpenuhi 40%, dan tidak terpenuhi 30%. Pertanyaan kedua dari tugas 3, sorting dan filter sesuai harapan, sangat terpenuhi 10%, terpenuhi 10%, cukup terpenuhi dan tidak terpenuhi itu sama-sama 30%, dan sangat tidak terpenuhi 20%. Tugas keempat, feedback ranjang, notifikasi muncul, 60% sangat terpenuhi, 20% terpenuhi, dan cukup terpenuhi 20%. Proses checkout mudah, sangat terpenuhi 50%, terpenuhi 20%, cukup terpenuhi 30%. Tugas kelima, pelacakan pesanan mudah ditemukan, sangat terpenuhi 40%, terpenuhi 20%, cukup terpenuhi 40%. Informasi status pesanan jelas, sangat terpenuhi 70%, terpenuhi 20%, cukup terpenuhi 10%.
perbaikan dilakukan. Jadi berdasarkan hasil kuesioner kita dapat melakukan perbaikan dari pertama filter dan sorting, menambahkan warna atau ikon untuk meningkatkan visibility elemen filter dan sorting, lalu memastikan sorting menghasilkan data yang lebih relevan dan konsisten. Kedua, dua feedback visual, memberikan notifikasi yang lebih jelas saat tindakan dilakukan seperti menambahkan produk ke keranjang. Ketiga, pelacakan pesanan, memperjelas tampilan halaman pelacakan pesanan dan menambahkan ikon untuk menandakan status pengiriman. Kesimpulan, dalam era digital, website yang fungsional dan efektif menjadi kunci daya saing dan dalam perusahaan atau UMK. Pengujian usability dan prototype e-commerce mobile plus dengan prinsip Don Norman's Principle of Interaction Design menghasilkan beberapa temuan utama. Visibility, tombol login, filter pencarian, dan elemen checkout terlihat cukup baik, tetapi visibilitas fitur filter dan sorting perlu ditingkatkan. Feedback, sistem feedback seperti konfirmasi keranjang sudah baik, namun pesan error pada pencarian dan checkout perlu diperjelaskan. Mapping, kesesuaian antara tombol dan hasil cukup baik, tetapi fitur sorting masih perlu penyempurnaan. Affordance, elemen desain seperti tombol sudah diintuitif, namun search bar perlu diperbaikikan untuk hasil pencarian yang relevan. Pengalaman perangkat, antar muka desktop optimal, tetapi perlu optimasi untuk perangkat mobil. Keamanan, feedback visual dan validasi meningkatkan kepercayaan, meski validasi input data masih perlu diperkuat. Rekomendasiku tingkat visibility elemen filter dan sorting dengan warna kontras atau icon, berikan feedback yang lebih informatif untuk error di search bar dan checkout. Perbaiki algoritma sorting dan tingkatkan affordance search bar dengan daftar hasil yang relevan. Baru optimalkan antarmuka untuk peringkat mobil. Lalu lakukan pengujian tambahan dengan berbagai segmen pengguna. Penutup, penerapan Don Norman's Principle membuktikan pentingnya desain antarmuka yang ramah pengguna. Implementasi rekomendasi akan meningkatkan kualitas aplikasi Mobile Plus, menciptakan pengalaman yang lebih baik, dan meningkatkan daya saing yang di pasar digital.